Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reniatul Husnul dengan NIM 2021A1C216. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang konsep yang telah saya buat, yaitu dari bab 1 sampai bab 5. Yang dimana di sini yang bab 1 yaitu tentang statistik dan statistika. Kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu ruang lingkup, dan yang ketiga yaitu datanya. Kemudian yang keempat yaitu istilah dalam statistika. Dan yang terakhir yaitu tentang metodologi, yaitu tentang metode untuk menyajikan sebuah data. Yang dimana di sini pengertian statistika adalah sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Nah, di sini statistika sama statistik itu beda ya. Jadi statistik adalah kumpulan data, sedangkan statistika itu adalah cara untuk mengumpulkan data. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa statistik itu sangat berbeda ya. Jadi statistik itu adalah kumpulan data. Nah, terus sedangkan statistika itu adalah cara untuk mengumpulkan data. Nah, di sini tuh statistik itu jadi hasil dari statistika, yaitu hasil dari apa yang telah dikumpulkan. Jadi di sini ada 4 poin di dalam ruang lingkup statistika itu. Jadi yang pertama itu statistik deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu probabilitas. Yang dimana probabilitas ini adalah suatu angka yang mengukur frekuensi relatif menunjukkan suatu tingkat kepercayaan. Kemudian yang terakhir yaitu statistik inferensi. Kemudian kita lanjut ke data. Yang dimana data ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua yaitu data kuantitatif. Yang dimana data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian jadi, terdapat beberapa istilah penting dalam mempelajari statistika, yaitu yang pertama yaitu karakteristik, kemudian variabel, kemudian populasi, kemudian sensus, samples, parameter, dan statistik. Kemudian cara menyajikan statistik dalam bentuk. Kemudian yang terakhir yaitu metodologi, yang dimana di sini tahap-tahap penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi persoalan. Kita harus mengumpulkan data-data fakta, kemudian kita harus mengetahui data yang terbaru. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi data. Kemudian yang keempat yaitu penyajian datanya. Dan kemudian yang terakhir yaitu analisis data dan kesimpulannya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu data populasi dan teknik sampling. Yang dimana populasi dan sampel ini merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian di dalam sampel itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu sampel aksidental. Kemudian yang kedua yaitu sampel kuota. Dan yang terakhir yaitu sampel purposive. Kemudian poin yang kedua yaitu pengumpulan data. Di sini cara kita mengumpulkan data yaitu yang pertama kita harus wawancara, terus kuesioner atau angket, kemudian kita harus observasi, dan yang keempat yaitu tes dan skala objektif, kemudian yang terakhir yaitu metode proyektif. Kemudian lanjut yang poin terakhir yaitu penyajian data. Dalam penyajian data itu kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan diagram, yang dimana diagram ini bisa kita pakai diagram baris, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Lanjut kita ke bab 3 yang dimana di sini membahas tentang 4 poin. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi data, terus yang kedua yaitu ukuran pemutusan, yang ketiga yaitu ukuran letak, dan yang terakhir yaitu ukuran penyebaran. Yang dimana yaitu poin pertama yaitu distribusi frekuensi data.
mengandung 4 poin penting, yaitu yang pertama distribusi frekuensi data tunggal, kemudian distribusi frekuensi data kelompok, dan yang ketiga yaitu data relatif, dan yang keempat yaitu data kumulatif. Yang dimana distribusi frekuensi data tunggal ini merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Dan kemudian yang kedua yaitu distribusi frekuensi data kelompok, yang dimana distribusi frekuensi data kelompok ini digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu data relatif, yang dimana distribusi frekuensi data relatif ini adalah cara yaitu mengubah frekuensi menjadi presentasi dengan rumus Fr sama dengan F per N kali 100%. Kemudian yang terakhir di sini yaitu tentang distribusi frekuensi data kumulatif, yang dimana menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu. Kemudian poin kedua yaitu ukuran pemutusan, yang dimana ukuran pemutusan ini ada 3. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata, kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengah, dan yang terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul, atau nilai data yang frekuensinya itu paling besar. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, yaitu ukuran letak, yang dimana ya ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu kuartil, kemudian yang kedua desil, dan yang terakhir yaitu persentil. Yang dimana kuartil itu adalah terdapat 2, yaitu yang pertama yaitu kuartil data tunggal, dan yang kedua yaitu kuartil data kelompok. Kemudian yang kedua yaitu desil, yang dimana desil ini adalah suatu ukuran yang membagi segelompok data menjadi 10 bagian sama panjang setelah data diurutkan. Kemudian yang terakhir yaitu persentil, yang dimana persentil ini adalah ukuran yang membagi sekelompok data terturut menjadi 100 bagian yang sama panjang. Kemudian yang poin terakhir yaitu tentang ukuran penyebaran, yang dimana ada 5 poin, yaitu yang pertama jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga yaitu simpangan baku, dan yang keempat yaitu nilai standar, dan yang kelima yaitu koefisien variasi. Kemudian kita lanjut yang ke bab 4, yang dimana di sini kita membahas Microsoft Excel. Jadi, Microsoft Excel merupakan salah satu atribut dari Microsoft Office, yang dimana versi pertama yaitu Excel dirilis itu untuk Macintosh pada tahun 1985, dan versi Windows-nya itu menyusul pada bulan November tahun 1987. Kemudian di sini poin yang kedua yaitu statistik deskriptif, yang dimana kita ada 2 poin, yaitu yang pertama menentukan statistik deskriptifnya, kemudian yang kedua yaitu menggambar grafik, dan poin yang ketiga yaitu uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis itu ada uji korelasi atau project moment, yang dimana uji korelasi ini merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dan untuk mengetahui bentuk hubungan dari 2 variabel dengan hasil yang sifatnya itu kuantitatif. Kemudian kita lanjut ke bab terakhir yaitu aplikasi SPSS, yang dimana bab yang kelima ini itu pengenalan SPSS. Kemudian poin yang kedua itu penyajian data. Kemudian yang ketiga itu analisis deskriptif, sama seperti yang statistik deskriptif. Kemudian yang keempat yaitu analisis prasyarat, dan yang kelima yaitu analisis korelasi. Kemudian yang terakhir yaitu analisis perbedaan atau uji T. Yang dimana penyajian datanya di sini yaitu dengan 3 cara, yaitu dengan cara menggunakan diagram batang, terus diagram lingkaran, dan yang terakhir yaitu dengan data histogram. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.